berdoa lebih dahulu ya. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ketua kelasnya siapa? Oh, Mbak Sylvia ya. Ya, sekarang Mbak Sylvia untuk memimpin doanya. Dipimpin Mbak Sylvia. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Hari ini kita akan mempelajari tentang gaji, ya, di mana nanti Pak Guru akan menayangkan sebuah video, di mana video tersebut itu mengenai tentang gaji. Nanti kalian catat, ya, apa yang sekiranya kalian belum paham dicatat. Ya, sebelum Pak Guru menyalakan atau memperlihatkan videonya, untuk dipersiapkan buku tulis dan ballpointnya.
Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya adalah sunnah. Hal ini juga didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut. Rasulullah berkhutbah kepada kami. Beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian." Lalu Al-Aqra bin Jabis berdiri kemudian berkata, "Apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Sekiranya aku katakan ya, tentulah menjadi wajib, dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja. Siapa yang menambahi itu berarti perbuatan sukarela." Syarat haji terbagi ke dalam dua bagian, yakni syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji seseorang. Para ulama fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal atau tidak gila. Yang ketiga, balik. Yang keempat, ada muhrimnya. Dan yang kelima, mampu dalam segala hal. Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, merdeka. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Pertama, ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan.
9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula, dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Dan yang keenam, tertib, yakni berurutan dalam pelaksanaan mulai dari ihram hingga tahallul. Dari segi pelaksanaannya, ibadah haji terbagi ke dalam 3 jenis. Pertama, haji tamattu, yakni melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari miqat hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Dan yang ketiga, haji qiran. Haji qiran adalah melaksanakan haji dan umroh dengan satu kali ihram. Artinya, apabila seorang jamaah haji telah memilih jenis haji ini, maka jamaah tersebut berihram dari miqat untuk haji dan umroh secara bersamaan. Setiap ibadah yang diperintahkan Allah memiliki hikmah dan keutamaan. Hikmah dan keutamaan tersebut yang satu dengan yang lainnya berbeda sebagai bentuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Adapun yang termasuk keutamaan ibadah haji diantaranya sebagai berikut. Pertama, ibadah haji merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, ibadah haji merupakan bentuk jihad. Yang ketiga, ibadah haji mampu menghapus dosa. Dan yang keempat, pahala ibadah haji adalah surga. Ya, selesai ya? Ya. Berubah hati. Nah, setelah kalian mempelajari tentang ibadah haji, Pak Guru akan sedikit menjelaskan, ya. Ibadah haji yaitu rukun Islam yang kelima. Ya, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Dan ibadah haji sendiri itu apa? Ibadah haji adalah mengunjungi Ka'bah dalam waktu tertentu. Pelaksanaan haji waktunya kapan? 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Nah, dalam ketentuan haji ada syarat dan rukun. Syarat yang pertama yaitu beragama Islam. Pak, kalau agama non-Islam atau non-Muslim boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu balik. Balik itu dewasa. Sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga apa? Berakal sehat. Berakal sehat itu berarti tidak gila. Orang gila tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, mampu yaitu mampu melaksanakan ibadah haji baik secara materi maupun secara fisik. Kesehatan itu penting juga. Kalau orang yang sedang sakit, ya sakit keras, itu tidak diwajibkan untuk haji. Nah, selain syarat wajib haji ada juga rukunnya. Rukun haji yaitu yang pertama yaitu ihram.
Ihram yaitu memakai pakaian putih. Yang kedua, wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf adalah wukuf itu apa? Tadi yang kalian pelajari apa? Wukuf. Wukuf itu apa? Apa? Wukuf itu apa? Ada yang tahu wukuf? Tadi kan sudah di video kan sudah ada syarat wajib rukunnya. Yang pertama yaitu ihram. Yang kedua wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf di padang Arafah. Yang ketiga yaitu apa? Tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil. Ya, lari-lari kecil. Yang kelima, tahallul. Tahallul memotong selai rambut. Dan yang keenam yaitu tertib. Itu ya, itu beberapa syarat wajib dan rukun haji. Nah, setelah ini apakah ada pertanyaan yang kira-kira kalian belum paham mengenai haji itu apa? Ya, coba ada pertanyaan enggak? Coba ada yang mau ditanyakan enggak? Oh Mas Patan dulu, Mas Patan. Bolehkah haji lebih dari 1 kali? Bolehkah haji lebih dari 1 kali? Nah, bolehkah tidak? Bolehkah apa? Haji lebih dari 1 kali. Haji lebih dari 1 kali hukumnya sunnah. Ya. Jadi apabila sudah melaksanakan haji itu apabila melaksanakan lagi hukumnya sunnah. Ya. Yang wajibnya itu yaitu wajibnya haji yang pertama. Itu ya Mas? Paham enggak? Paham. Coba ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Mbak Naifa. Nah, ini pertanyaan bagus juga. Bagaimana apa Mbak tadi? Hukum menunda-nunda haji bagi yang mampu. Hukumnya apa? Tidak boleh. Karena apa? Sesuai dengan syarat wajibnya yaitu mampu. Apabila kita sudah mampu untuk melaksanakan haji, untuk disegerakan. Disegerakan apa? Segerakan melaksanakan ibadah haji. Itu ya. Dan pertanyaan lagi enggak? Oh ya, Mbak Cynthia. Bolehkah menghajikan orang lain? Nah, pertanyaan ketiga, bolehkah menghajikan orang lain? Boleh atau tidak? Boleh. Nah, dengan ketentuan yang menaikkan haji itu sudah melaksanakan ibadah haji. Kalau belum haji tapi menghajikan orang lain itu tidak boleh. Ya, paham ya? Bisa dipahami nggak tentang haji? Nah, kalau haji dan umroh, perbedaan haji dan umroh yaitu dengan apa? Bedanya rukunnya. Ya, rukun haji dan rukun umroh beda. Ya, sekarang Pak Guru minta kalian untuk membuat kelompok. Ya, untuk membuat kelompok dipersiapkan kertas dan alat tulisnya. Nanti Pak Guru akan membagikan beberapa lembaran soal, ya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Paham ya? Ya, kalian sudah mendapatkan lembaran soalnya. Sekarang dikerjakan, ya, dikerjakan menurut sesuai kelompoknya masing-masing. Dibahas
permasalahan apa yang ada nanti kita bahas bersama-sama. Dibahas ya permasalahan apa yang terjadi dibahas bersama-sama. Karena caranya bisa saja langsung ya, nah nanti yang termasuk wajib bersih apa saja, yang termasuk rukun bersih apa saja, yang sesuai dengan yang tadi sesuai dengan materi yang ada di video kerjakan. Ada yang belum enggak? Ada yang belum paham enggak? Ada? Kalau kamu maksudnya apa enggak? Nah, ayo, Mas, kelompoknya, Mas Budi. Ayo. Pelan-pelan, Mas. Jangan enggak yakin tidak kalau kamu yang mana? Mana? Menurut bahasa. Ini udah selesai. Apa yang dulu apa? Pertanyaan apa, Mas? Yang mana? Oh, yang ini. Yang ini maksudnya tahalul itu termasuk rukun haji atau wajib haji. Ya. Kalau rukun haji berarti isinya sesuai dengan tabelnya. Ya.
Ya, cukup ya. Sekarang kita bahas bersama-sama, ya, dikumpulkan di perwakilan untuk mengumpulkan tugasnya. Yang pertama Mbak Sitiya, Mbak Naifa, Rafa, Rizky, dikumpulkan Mbak, sini Mbak, kita bahas bersama-sama nanti kita bahas. Ya, kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama yaitu soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu sebutkan syarat-syarat gaji. Syarat gaji ada berapa tadi? 4. Apa saja? Berapa barisan? Balik, berharap, ya. Kelompoknya siapa yang kira-kira jawabannya seperti itu? 4 itu. Yang benar siapa? Maunya siapa? Tadi enggak jawaban kamu. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Sebutkan rukun haji. Yang pertama yaitu ihram. Rukun Sekarang ketiga yaitu keutamaannya. Keutamaannya apa tadi? Sebagai jihad atau berjalan ke jalan Allah. Terus apa? Keutamaannya kedua akan menghapus dosa. Yang ketiga apa? Ibadah haji akan mendapatkan surga. Itu ya. Itu tentang haji. Nah, sebelum kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, Pak Guru akan sedikit menyampaikan istilahnya yaitu rangkaian, ya, mengenai haji. Jadi haji itu punya wajib bagi yang mampu. Ya. Nah, kalau kita belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, tidak dipaksakan. Maksudnya dipaksakan bagaimana? Kita ingin melaksanakan haji tapi belum punya uang. Nah, bagaimana caranya mendapatkan kita dengan cara yang tidak baik? Misalkan mencuri, itu tidak boleh. Ya, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan atau diwajibkan dan ada hal-hal yang harus dilarang untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, seperti tadi dengan cara uang yang tidak halal itu tidak boleh. Hal-hal yang dilarang. Orang gila tadi kan tidak boleh. Orang gila nggak tahu syarat-syarat haji, rukun haji tahu enggak? Tidak tahu, ya. Itu dilarang, ya. Paham ya? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita terima hari ini bisa dapat bermanfaat. Kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.